pesen kan ya, nadinya mau pesen bakso apa tuh, bakso telur, yang ada bakso ceker. Pas makan tuh saya mau ngebelah bakso ceker tuh, berdua tuh feeling sama, kayak ada yang ngatin di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Cerita Misteri Official. Berjumpa lagi di channel kita. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu menonton cerita misteri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya dan dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini saya kedatangan narasumber, yaitu Mas Kiki. Oke. Nah, di sini ada Mbak Uci juga. Nanti kita akan mau membahas pengalaman Mas Kiki yang dimana dia pernah makan ya, di tempat ada penglarisnya gitu. Dalam arti ada sosok makhluk astral gitu, Mas Kiki. Emang pernah lihat gitu? Nggak tahu dah, pokoknya pas dari rumah tuh mau makan bakso tuh sama si teman saya tuh ke tempat itu. Nah, kita udah sampai nih, pesen kan ya, nadinya mau pesen bakso apa tuh, bakso telur, yang ada bakso ceker. Pas makan tuh saya mau ngebelah bakso ceker tuh, berdua tuh feeling sama, kayak ada yang ngatin di pintu gitu. Orangnya gede, hitam, tinggi. Ya udahlah, mungkin cuma firasat doang ya, firasat gue doang kan. Pas gue balik tuh ngobrol, lu ngerasa gak sih kayak pas kita lagi motong bakso ceker itu kayak ada yang ngeliatin orang gede, hitam, tinggi. Nah, di situ gue bingung, maksudnya sefrekuensi gitu, sama-sama ngerasain hal yang sama. Ya udah, habis itu nggak tau lah, bingung gue juga mau bilang apa, mau gue sebut ini takut salah apa cuma firasat gue doang, bagaimana nggak tahu. Tapi firasat lu sama yang lu makan sama temen lu ini sama itu? Sama firasatnya. Lu ngeliat sosok tinggi itu posisi lagi makan atau pas sudah selesai makan? Pas lagi makan. Pas lagi makan. Iya. Itu yang lu lihat dia lagi ngapain sih? Berdiri, udah berdiri aja gitu tinggi. Berdiri tinggi terus dia itu doang. Udah itu doang. Tapi enak gitu. Ya, enak. Tapi pernah gak sih lu makan di tempat yang ada jinnya, jin penglarisnya, terus lu makan di rumah gitu? Belum pernah sih. Berarti itu pengalaman itu? Pengalaman pertama tuh. Dan itu lu baru pernah lihat sosok itu? Iya, gue waktu itu emang sering makan di situ, cuma baru kali itu ngerasa yang kayak gitu. Oh, ngerasa kayak gitu. Oke. Berarti ini itu yang lu rasakan gitu ya, yang ngerasa ada yang diliatin gitu ya. Biasanya lu kalau makan di luar, di tempat makan bakso ataupun yang makan berat lah gitu, pernah gak sih kayak gitu? Nggak pernah sih. Belum pernah. Yang lu lihat tuh sosoknya lagi ngapain? Berdiri aja di pojok gitu. Di pojok? Iya, berdiri aja. Oke. Yang lu lihat sosok tinggi, hitam, gede tinggi. Iya. Ada bulunya gak sih? Enggak kelihatan sih, pokoknya dia hitam ya gitu. Oh, hitam aja. Iya. Dengan terlihat dengan mata lu atau mata gue? Hati lu. Mata gue juga ngeliat. Iya. Dan gue juga sebelahnya juga ngeliat sama. Dan lu percaya gak di situ itu gaib gitu? Nggak tahu juga sih, susah sih ya. Iya. Dibilangnya. Takutnya lu kayak lagi pusing ataupun lagi banyak masalah, jadi istilahnya pikirannya jadi kemana-mana. Oke, untuk menurut Mbak Uci nih, pemahaman untuk soal tempat ada jin penglarisnya nih, oke, bisa dikasih tahu Mbak Uci, dijelasin. Biasanya kalau misalkan tempat makan yang ada jin penglarisnya gitu, emang kadang juga kan ada orang yang bisa ngerasain, ada juga yang nggak bisa ngerasain. Nah, mungkin si Mas ini apakah udah sering nih, tapi diunjukin itu baru kali itu aja.
Nah itu kayak dia dikasih tanda, seharusnya itu kayak ini masih makannya baca doa dulu apa enggak nih? Biasanya juga kayak gitu yang gampang terpengaruh. Nah jadi aku juga pernah sih makan di tempat kayak gitu. Aku makan di situ satu, terus aku bawa pulang satu. Nah pas aku makan itu kayak bener-bener enak banget. Pas makan di rumah itu kayak rasanya itu cuma asin doang, udah satu rasa doang gitu. Nah dari situ aku juga bisa mahamin, oh ternyata kayak gini rasanya makan kayak di tempat yang ada pesugihannya. Padahal aku juga udah tahu kalau misalnya tempat itu kayak ada semacam makhluknya. Yang membantu. Ada juga kan kayak makhluk penglaris itu, ada juga yang cuma ngeliatin kayak ngeresepin dari matanya. Itu gimana sih ya? Jin ngeliatin makanan itu pas dimakan sama orang jadi enak. Ada juga yang kayak gitu. Nah banyak sih kalau misalnya penglaris tuh kayak semacam tuyul, pocong, gundurwo, banyak. Nah ya udah tinggal si orang yang mau jualan itu mau milih yang mana gitu. Mungkin Mas Kiki mau tahu nih cara kerja si jin tersebut ketika dia disuruh umpama majikannya nih supaya makanan itu jadi enak. Mungkin Mas Kiki mau tahu nih bagaimana cara bekerja dia menurut Uci, dan penglihatan Uci seperti apa sih pendapatnya kira-kira? Yang si Mas ini lihat kayaknya sosok gundurwo sih, gundurwo. Jadi cara kerjanya si gundurwo itu biasanya itu dia kayak cuma dari ilmu aja sih, dari ilmunya dia, jarang kayak sirnya dia. Kalau misalkan gundurwo itu biasanya kayak dikasih makan sama majikannya itu darah ayam hitam, yang ayam hitam semua itu apa sih namanya? Ya biasanya pakai darah itu sih kalau gundurwo. Biasanya darah sama kayak semacam sesajen, terus kembang 7 rupa kayak gitu kalau gundurwo. Iya. Ketika dia memberikan suatu makanan kepada si gundurwo gitu, berarti kan dia ada perjanjian dong sama si gaib. Kalau misalkan ketika dia memutuskan perjanjiannya, apakah itu bisa hilang total ataupun jadi terjadinya masalah? Menurut Uci seperti apa? Kalau misalkan udah putus dia itu udah nyingkir, harus kan ada perjanjian. Nah perjanjian itu kayak semacam tumbal. Nah kalau misalkan udah putus perjanjian itu, mau nggak mau yang kayak tuannya itu jadi tumbalnya dia, kayak gitu. Iya, kalau misalnya mau bener-bener hilang total ya salah satunya dari dia sendiri, ngorbanin diri dia sendiri, kayak gitu. Nah, kan banyak nih orang yang masih memberikan sesaji atau sesajen, memberikan makanan kepada makhluk gaib, ya kan? Nah, kembali lagi si gundurwo ini, apakah dia khusus untuk buat penglaris doang atau ada yang lain lagi sih? Menurut Uci ada lagi gak sih? Banyak, nggak cuma penglaris doang, kayak semacam dijadiin pengikut gitu. Kayak pengikutnya itu kayak biasanya di gundurwo itu dia seringnya itu kayak apa sih, kayak buat ilmu kebal-kebal kayak gitu. Iya biasanya juga ada yang kayak gitu. Ada juga kayak semacam buat ngejadiin gimana sih, kayak buat ilmunya itu tuh kayak banyak banget. Ada juga yang buat narik perempuan, ada juga. Jadi itu kan gundurwo itu kan jelek nih ya, tapi kalau misalkan dimasukin ke badan orang itu terus ilmunya kayak buat narik cewek, jadi yang tadinya cowoknya jelek itu kalau ngeliat cowok itu kayak ganteng banget gitu lah, kayak jelek. Cowoknya juga jelek, tapi kalau misalnya dia kayak masuk ke badan orang itu, kalau misalkan dia buat narik cewek jadi ganteng karena ilmunya dia. Padahal si gundurwo ini Jelek. Kenapa kok bisa? Dari ilmunya dia. Iya. Jadi ada juga kayak dari permintaannya gitu. Permintaan gundurwo kayak
apa sih kayak misalnya darah kayak perawan gitu. Nah itu ilmunya bakal bener-bener tinggi banget. Iya kenceng banget. Biasanya yang disukain sama Gundurwo itu apa sih? Misalnya sama Gundurwo ya banyak, kayak misalkan dia lebih suka kayak tempat-tempat sembab itu, ya lembab itu. Terus juga kayak orang-orang yang apa sih, yang dirinya itu nggak pernah bersih, kayak orang yang nggak pernah sholat, kayak kalau kemana-mana itu nggak pernah baca doa kayak gitu. Biasa sering diikutin sama kayak gitu-gituan. Iya. Kalau kesukaan dia, menurut Cici, Kesukaan dia. selain darah. Selain darah dia lebih suka kayak perempuan yang lagi halangan. Dia tuh suka banget tuh. Kayak kan kalau perempuan lagi halangan tuh amis tuh ya. Nah dia tuh suka banget sama yang kayak gitu. Itu malah gampang banget ketariknya. Dan untuk reaksi, kalau misalkan perempuan ikut yang Gundurwo, reaksinya ke dia ini seperti apa? Kayak kalau misalkan lagi tidur itu nih, kalau lagi tidur suka kayak si perempuannya itu kayak suka ditindihin kayak gitu. Gitu yang Iya. dimasuk perempuan. Mm. Oke, terus. Terus juga kayak misalkan ngerasa kalau lagi tidur itu kan cuma sendiri nih biasanya ya. Terus suka di samping itu suka ada yang nemenin kayak gitu. Oke. Jadi intinya reaksinya sebenarnya mengganggu. Mengganggu Kalau ke Gundurwo. perempuan. Kalau ke perempuan. Kalau ke cowok Ke cowok ya sama aja, Sebenarnya mengganggu. mengganggu juga. Kan kalau misalnya Gundurwo itu kan gak mandang perempuan atau lelaki. Nah, kan sebenarnya banyak nih orang-orang yang mempunyai ataupun menggunakan ilmu pelet ataupun ilmu hitam. Nah, kalaupun orang itu diikuti sama Gundurwo, ya kan, misalkan nih dia ngincer si target, misalkan si target itu disuka, misalkan. Nah, si lakinya ini misalkan dia punya ilmu pelet ini karena si dari Gundurwo itu, kira-kira bakal kena gitu? Maksudnya sama-sama punya gitu. Enggak, sama yang cewek ini nggak punya, Terus si si laki ini punya. yang suka si laki. Iya, Oh jadi kayak misalnya cewek nggak suka terus lakinya suka. iya. Kira-kira di pelet itu. Iya, terus Macam pelet. dia punya ilmu pelet nih, si ceweknya itu nggak suka. Kira-kira reaksinya bakal suka atau seperti apa? Iya rasanya bakal suka. Jadi tuh kayak awalnya itu nggak suka nih, bener-bener nggak suka kayak jijik kayak gitulah. Terus juga dari beberapa hari terus dia sebutin namanya, fotonya, dia kayak dipanggil gitu lah. Kayak apa sih kalau dipanggil itu biasanya? Selain dia kayak menarik lah. Iya menarik. Dalam Terus tiba-tiba secara jadi hati kayak ataupun suka pikiran gitu. dia gitu. Iya. Dan- Jadi pikiran dia itu seumpama tuh kayak seisinya Ingat-ingat semua itu terus. ke lelaki terus, laki itu. Oh jadi gini terus. Karena si satu mungkin karena si Gundurwo ini ikut membantu gitu Iya. dalam berperan dia. Asal permintaan si Gundurwo itu diturutin gitu sih. Jatuhnya masih diperbudak ya, perbudak sama si Gundurwo. Oke. Sama-sama menganggap sih. Oke. Nah, untuk Mas Kiki nih, percaya gak sih kalau ilmu-ilmu seperti itu ada? percaya nggak percaya sih sebenarnya mah. Tapi pernah gak ada pengalaman Mas Kiki sendiri nih? Mas Kiki kan laki-laki, dengan perempuan dong pastinya sukanya kan. Iya. Nah, pernah gak sih ketemu sama perempuan yang mempunyai ilmu pelet? Alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Berarti sama sekali belum pernah. Oke. Tapi pernah nggak kayak misalkan lu kayak ngerasa gue ketarik nih sama si perempuan ini gitu, kayak inget terus gitu, gue kepikiran terus. Ya kalau itu pernah. Pernah. Oke. Karena suka atau karena apa? Ya nggak tahu, tiba-tiba kepikirannya dia aja. Oke. Pandangan Uci gimana sih? Itu namanya sama aja ketarik mas. Ketarik. Iya nggak bisa bedain gitu. Iya. Biasanya kalau perempuan itu pakainya kayak yang perempuan juga, kayak semacam nyanyi kayak gitu. Dia biasanya pakainya kalau perempuan. Aku juga nggak pernah lihat sih kalau misalnya perempuan pakai kayak semacam Gundurwo, nggak pernah. Belum. Biasanya kalau dia punya ilmu pengasihan itu yang didampingin apa sih biasa dia? Pengasihan termasuk
semaunya dia maunya makhluk apa gitu. Kayak gitu. Apa aja bisa. Kalau tuyul bisa? Tuyul kayaknya enggak deh. Enggak. Bisa. Berarti sosok Gundurwo. Kalau yang bisa buat pengasihan itu biasanya perempuan. kalau kuntilanak Kuntilanak enggak. nah, Enggak. Kalau kuntilanak mah cuma kayak ibarat kata cuma ngeganggu aja. Usil. Oke. Berarti kuntilanak nggak bisa. Kalau dari yang lain. Tapi kalau misalnya pengikut mah bisa kuntilanak. Oke. Dan efeknya bakal seperti apa? Efeknya itu kayak gimana sih ya? Yang tadinya biasa aja. Dan Terus itu ngaruh gak sih ke karakter kita? iya ngaruh. Jadi kayak misalkan kayak biasa aja nih, terus tiba-tiba kayak kepengen nyisir terus kayak gitu. Kalau misalkan kuntilanak, pengen ngaca gitu ya. iya ngaca. Terus juga Ketawa suka. gitu, ketawa. Biasanya kayak gitu. Terus ada juga yang kayak semacam ada juga tuh kalau misalnya diikutin sama kuntilanak itu kayak tengah malam nih biasanya dia kayak matiin lampu semua, nah terus di depan cermin dia tuh kayak nyalain lilin gitu, biasanya kayak gitu sambil nyisir kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kayak semacam orang yang sering diikutin sama kuntilanak, jadi ngaruh ke karakter dia. Ya istilahnya kayak ini bukan si penyihir, Iya. ada bantuan jin dan apapun yang bersemayam di dalam diri lu sehingga diri lu itu berubah gitu dari segi sifat, perilaku dan lain-lain. Oke. Untuk kalau umpama kekebalan, setahu Ci dia pakai jin apa sih? Gundurwo juga sih biasanya. Gundurwo Ada juga kayak apa sih semacam Jawara. gede, iya jawara tuh. Jawara. Oke, Jawara. Oke. Iya jawara kayak kalau misalnya jawara itu yang bener-bener ilmu tinggi banget. Tapi Uci percaya gak ilmu kekebalan? Percaya. Ya, atau karena jin atau karena atau apa gitu, keyakinan dia atau apa menurut Uci? Kalau misalnya keyakinan sih ada juga, tapi kebanyakan itu yang dibantu sama jin. Bantu sama jin. Iya. Oke. Jadi si jin itu memberi ilmu kepada si yang tuannya, Iya. yang memilikinya lah. Iya. Oke. Nah, kalau jin jawara itu kan biasanya karakter pun pasti berbeda. Awalnya itu pasti panas. Panas merah biasanya. Artinya memang jin jawara ini memang khusus buat kayak berkelahi gitu. Buat berkali kayak kalau misalkan biasanya kalau jin jawara itu biasanya anak STM sih biasanya. Kan kalau anak STM tuh sering tuh tawuran gak jelas. Nah, Uci percaya gak misalkan si pemiliknya ini megang wapak Kayak gimana sih? misalkan isim lah. Oh, Nah, misalkan yang kayak ini- tulisan Arab gitu. Ya, misalkan ini adalah uang yang dimana ada tulisan huruf bulan. Nah, ketika ini dia adalah misalkan sumber kekuatan dia, yang tadinya misalkan dia nggak pede nih gitu, karena dia dikasih sebuah kertas itu uang dan ada tulisannya, dia nganggap ini adalah sebuah kekuatan dia. Sebenarnya itu ada jinnya atau tidak menurut Uci? Maksudnya yang seperti ini, atau karena memang dia karena keyakinan dia itu kan maksudnya keyakinan bang, ya kan, dan dia nggak tahu ini apa artinya, fungsinya apa, dia nggak tahu. Padahal ini adalah cuma sebuah kertas. Dan lihat di sini ada apa? Ada apa? Enggak. Berarti intinya itu adalah sebuah kayak keyakinan dia, Iya, biar nambah pede iya. istilahnya Iya. gitu. Sesungguhnya nggak ada kan. Paling cuma kayak aura-auranya aja. Oh, orangnya doang gitu. Oke. Apalagi kira-kira Mas Kiki yang pengen sharing bahwasanya pesugihan tuh ada, penglaris tuh ada, kekebalan tuh ada, tapi bisa dari bangsa kalangan jin. Kebanyakan dari bangsa jin gitu, yang membantu dan berperan si manusia tersebut. Iya. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyain untuk mengenai dunia? Kalau pegangan itu misalnya kita punya pegangan nih, kita berantem sama pegangan orang nih, bukan pegangan orang sih, dia jadi penjaga Oke, gaib tempat ya? itu. Nah, Oke, berantem kan, terus dia kesurupan, oke. tiba-tiba dia kayak orang nggak jelas gitu, tendangin apa ini, emang ada ya kayak gitu?
dia ngadu batin apa gimana sih? Menurut Mas Kiki dalam arti si orang ini dia punya jin gitu. Dia kesurupan misalkan gitu. Terus dia kayak ngadu batin katanya ya, kata dia ngadu batin sama yang punya yang ngejagain itu rumah tempat. Gitu. Terus dia ribut gitu ataupun apa? Ya dia ribut katanya. Oke. Terus nah si orang yang punya pegangan ini langsung kerasukan itunya dia. Oh, kodamnya. Oke. Terus habis kerasukan kodamnya terus dia tendang kayak toilet gitu tuh. Tempat toilet tuh ditendang. Kayak berantem gitu jadinya. Kayak berantem. Iya. Nggak jelas kayak berantem nggak jelas. Okay. Terus udah gitu. Oke. Oh, berarti lu nanya nih. Nanti itu benar atau tidak? Iya. Oke. Gua bukannya benar, gue cuman menurut gue pribadi. Ada yang seperti itu dan ada yang cuma bermain di sugesti. Oke. Jadi ada yang bermain sugesti itu dalam arti apa ya? Itu tuh nggak ada tuh sosoknya secara manusia yang normal ataupun yang nggak bisa terlihat, tapi buat dia ada, karena cuman dia misalkan yang bisa merasakan ataupun bisa melihat, misalkan kayak dia ada sosok Eno gitu, dan akhirnya dia ribut kan. Nah menurut orang yang normal kan pasti wah ini kayak orang gila, bener gak sih? Tapi kalaupun umpama nih dia kesurupan aslinya, kalau memang dia punya ributnya itu bukan menggunakan fisik, kayak karena yang ribut kodam sama kodam, jin sama jin. Kalau fisik ya fisik lah gitu menurut gua. Ini masuk akal kalau lu ribut sama manusia, kecuali jin sama jin kan sebenarnya. Ya karena dia waktu itu dia ribut nggak ada wujudnya, dalam arti wujud kayak manusianya gitu loh, yang nggak bisa dimasukin kan. Nah, jadi dia kayak orang gila jatuhnya kan. Makanya gue bilang bisa bermain di sugesti juga bisa. Jadi yang dia bilang nggak ada nih, padahal menurut lu nggak ada nih, lu lihat kan nggak ada, dia bilang ada. Makanya gue bilang hati-hati. Kalau lu nggak ngerasain di situ ada apa-apa, ya gua anggap ini bocah nggak ada. Ya karena semua manusia pasti memiliki kepekaan hatinya, batinnya. Kayak gini loh, istilahnya lu lagi begini nih, dia tiba-tiba mukul-mukul, padahal lu ngerasa di sini kayak biasa aja gitu, ya kan? Ini orang gila gitu loh. Kecuali memang lu lagi di hutan, hawanya emang wah serem nih, itu jelas. Karena ya dimensi alam gaib itu kalau tempat gelap kan udah pasti dong, apalagi di hutan. Gua anggap bisa jadi gitu. Misalnya di tempat itu keadaannya kotor, lembab juga sih. Oke. Iya. Bisa jadi itu dia benar, teman gue nggak bisa bilang dia benar sepenuhnya, karena gue belum lihat real dan gue belum merasakan juga di tempat itu kan. Mungkin dan lu sendiri ngerasainnya seperti apa? Waktu itu emang ngerasanya kayak badan pada panas gitu. Beda berarti ya. Yang namanya hawa panas satu bisa dari vibrasi energi sesuatu jin yang bawaannya itu ya ilmu dia itu memang panas gitu. Jadi ke ruangan, ke badan pun bisa panas. Ada yang seperti itu, yang gue bilang kayak jawara itu pasti panas pembawaannya, dan dia nggak bisa sabar sedikit gitu. Itu bisa dikategorikan bisa gitu. Cuman gue nggak memastikan itu benar ya, enggak. Terkadang ada yang sugesti, ada, makanya ya kembali lagi gitu, lo harus bisa merasakan. Ya lu lihatlah di video gua kan. Ya sekarang gini, lu mau ribut sama jin sebenarnya nih. Jin tuh ada di situ, lu mau mukul-mukul. Secara orang normal pasti lu kayak orang gila. Bener kan? Iya. Kecuali dia kesurupan, lu ribut nih gitu. Secara umpama secara kalimat lah. Misalkan dia kesurupan lu pakai kalimat coba gitu. Bener gak sih dia mental gitu. Ada yang cuman bermain di sugesti doang. Coba deh gua tonjok, plak. Ketonjok gitu kan, ada yang nggak kena kepukul. Menurut gue itu cuman sugesti kalau posisinya lu normal. Kalau lu normal beda sama bener-bener lu kesurupan real. Karena kesurupan ini banyak yang ada yang cuman bohong-bohongan doang, ngaku-ngaku doang, ada yang emang bener-bener real. Karena sangat tipis membedakannya gitu. Ada yang dia lagi kesurupan tapi dia sadar, ada yang dia kesurupan tapi dia bener plong dan dia nggak tahu. Orang nih contoh nih,
lagi bengong tiba-tiba kesurupan, real tuh biasanya yang kayak gitu real, karena yang nggak perlu dia panggil, nggak perlu dia ritual, real biasanya walaupun itu dia kesurupan sebenarnya dia panggil, dia tahu apa yang kita omongin, dia tahu sebenarnya, cuman energinya energi si gaib ini, paham gak maksud gua? Ya jadi ya seperti itulah kalau menurut gua pribadi. Makanya gue bilang ada kesurupan yang bohong-bohongan dan ada yang real gitu. Kalau real kan dia kayak lu udah nggak sadar gitu, orang mau ngomong apa udah nggak sadar gitu. Karena yang ngendalin si jin, beda sama orang yang manggil-manggil terus tiba-tiba mau full sepenuhnya. Menurut gue itu dia masih sadar apa yang diomongin dari gue gitu, walaupun dari ya orang ngomong masih sadar, cuman energi si gaib ini gitu. Dan kadang si jin tuh ngaku-ngaku, kadang dia cuman ngaku-ngaku, cuman pura-pura gitu. Ya lo harus bisa bedain itulah. Menurut gue sih seperti itu. Ada tambahan nggak menurut Uci? Enggak. Oke. Itu aja. Nah, gue mau nanya nih sama Uci. Nah, Uci kan sering nih ketempelan. Bener gak omongan gue, coba buktiin. Bener gak omongan? Bener gak omongan? Ada Dia. kesurupan real, ada yang kesurupan tapi kita sadar, ada yang cuma ngadang-ngadang. Gak mati kita kesurupan nih. Energi si gaib ini gitu, tenaga dia ataupun gaya-gaya dia, tapi lu sadar gitu. Ada yang cuma ngadang-ngadang, gue gak nyuruh, cuman gue nakut-nakutin lu doang. iya ada Bener kan? bener. Itu juga sering banget kejadian. Ya. Boleh dibuktikan gitu sama Mbak Uci. Bahwasanya Mbak Uci juga pernah ngerasain kan yang kesurupan itu kan. Jadi harus digarisbawahi nih. Jadi kesurupan itu nggak semuanya real dan berarti benar-benar full gitu. Kecuali kayak lu lagi bengong gitu dan lu pikiran lu lagi banyak masalah tuh, kenapa kayak lu benar-benar stres, tiba-tiba masuk dah tuh jin, bisa jadi lu terhilang kendali gitu. Jadi dia berusaha merusak pikiran lu, hati lu, sampai ya itu. Kalau dipanggil coba lu manggil jin misalkan, manggil jin biar masuk badan lu sadar apa yang dia omong, lu sadar, cuman tenaga dia, bener kan? Ya, tapi ya, kadang juga kayak setengah sadar gitu. Nah, kan gue bilang ada yang full kesurupan, ada yang dia sadar tapi tenaga jin. Iya, Nah kayak gitu. itu yang gue bilang setengah-setengah, karena ya lu ada makom tersendiri di badan lu gitu, nggak sembarang dia menempatkan ke badan lu sepenuhnya gitu. Jadi sih katanya kalau- dia dikasih ya gitulah kodam sama kakeknya Oke. buat jaga diri. Nah waktu itu pernah tuh dia jadi sakit kepala nih, kodam kan di tasnya, ditendang kodamnya sendiri. Oh kodam, Iya. apa yang ditendang tuh? Kodamnya dia sendiri ditendang, mental kan kodamnya ya, dompetnya ditendang. Nah langsung palanya tuh kayak diinjek nih, terus sujud aja kalau bisa ngapa-ngapain. Terus dia kan dibawa ke orang pintar ya, katanya dia masih gini, masih kuat katanya, kalau nggak kuat nggak bisa, nggak tahu kemana dah katanya gitu. Bener kan nggak sih kalau kayak gitu? Kalau bicara benar atau tidak, mohon maaf nih ya, kalau menurut gue pribadi, umpama dia memiliki hodamnya ini di pusaka misalkan, dia itu jatuh di pusaka dong, Iya. bener kan? Nah kalau menurut gue jin itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi kalau dirasakan oke, ada. Nah, kalau lu nanya dia bilang tiba-tiba dia sujud ya bisa jadi dalam arti ngefek ke dia gitu, dalam arti ya lu orang nggak salah lu tendang, Iya. ya bisa jadi pala lu ditendang tapi dia nggak punya wujud, gimana cara nendangnya? Bisa jadi dia nempel di sininya, bisa jadi sehingga jadi sakit pundaknya, bisa, padahal dia tiba-tiba awalnya kan nggak sakit nih. Pas dia nendang bukan dalam arti ditendang balik, bukan, bisa jadi dia bersemayam nempel di sini, jadi berat. Nah itu menurut gua kalau bicara nendang sih enggak kayak nendang. Kalau nendang enggak, cuman Enggak, dia ngerasa diinjak gitu katanya. ngerasa Akhirnya. bisa jadi dia nempel di sini, bisa. Kalau menurut gua pribadi sih seperti itu. Sekarang kalau bicara orang yang normal
ya kan, dia nendang kakinya di mana. Nah, iya, bicara orang yang normal. Tapi kalau bicara orang yang memiliki kemampuan, ya bisa kategori dia refleks ke dia gitu, bahasanya jadi ketimpah ke dia lah istilahnya. Bisa masuk ke badan dia, bisa tiba-tiba ya pokoknya dia ngendalin badan lu sehingga badan lu jatuh gitu. Ya, dengan frekuensi dia itu gua bilang. Itu sih yang menurut gua. Ada pembahasan lagi ya kira-kira menurut ilmu-ilmu seperti itu. Dan lu yakin ilmu kebal ada? Yakin gak yakin, karena waktu itu posisi gue ya ribut kan ya STM tuh, gue ngeliat temen gue bener-bener disayurin gitu. Tapi nggak kenapa-napa badannya. Oke. Dan yang lu tahu dia memiliki ilmu apa? Kayaknya wapak nih, gue mau ngomong wapak istilahnya sih. dia cuma main wapak Iya. gitu ya, sehingga jadi selamat gitu. Bisa jadi si jin itu istilahnya gini loh, lu dipayungin gitu sama Kayak si dipeluk jin ya? itu kayak dipeluk. Walaupun secara umum lu nggak lihat, tapi secara nyata dia nggak kenapa-napa kan. Jadi dilapisin nih badan lu nih, kalau menurut gua. Sama si gaib itu gitu. Padahal si gaib itu kan kita mau mukulnya nggak bisa, mau nonjoknya nggak bisa, apalagi mau bacok. Bener nggak sih? Bener ya. Iya kan? Kenapa Secara dia logika. bisa sampai nggak itu? Nah ini ki gue masukin secara logika dulu. Oh iya ya. Nah karena si jin ini dia bersemayam di pembuluh darah, di kulit. Jadi itulah tugas dia sebenarnya. Masuk ke di situ. Jadi sehingga kulit lu jadi tebal, kuat, gitu kuat. Jadi pas dibacokin kayak mambul gitu. Iya, membal. Makanya yang gue bilang, itulah jin masuk di badan ketika dibacokin membal. Ya karena ya dia bisa masuk ke badan manusia di daerah badan kulit gitu. Coba secara normal, jin yang kuat-kuat ya lu bacokin aja nggak bakal kena. Nah, secara logika, ya kan. Nah, maka ya itulah dia butuh tuan ya karena dia minjem badan sebenarnya. Ketika dalam keadaan terdesak semua dah, ya kan, darurat dan lain-lain. Dia ngebantu ya, dalam keadaan seperti itu sih menurut gua. Itu aja sih kalau menurut gue pribadi. Oke. Makanya sebenarnya kembali lagi ya, kayak lu punya ilmu seperti itu, lu meyakinkan sesuatu benda, kekuatan itu udah jelas lu menduakan, Matt. Ya gue kembali lagi ya, kalau bicara musik ada di hati, gue nggak bisa lu langsung gua jazz langsung wah lu musik nih, enggak. Syariat lah. Ya kalau bicara syariat ya bisa bersyariat, tapi jangan sampai menduakan. Jadi jangan sampai ketika ada sesuatu benda itu lu agungkan ataupun wah ini kuat, itu udah salah menurut gua. Kalau lu bersyariat lu berobat boleh, nggak mungkin dong tiba-tiba Allah ngasih lu sembuh. Pasti lu ke dokter kalau lu sakit secara medis, disuntik, dikasih obat, itu bersyariat secara medis. Secara non medis mungkin dikasih deh, didoain, dibaca-bacain, bisa jadi, ya kan. Itulah sebenarnya syariat yang benar, bukan dikasih kembang, lu minum kembang, mandi kembang gitu. Gua apaan sih gitu, bener gak sih? Iya. Kalau lu mau wangi ya lu udah pakai minyak wangi aja, ya nggak? Kita masuk yang logika dulu aja gitu. Pernah gak sih ada ajaran-ajaran kayak misalkan Rasul tuh lu harus mandi kembang biar lu selamat? Nggak mungkin. Pasti lu harus mengikuti apa ya? Leluhur kayaknya. Ya mengikuti perintah Rasul gitu. Kayak misal lu sholat, ngaji, zikir, baca Quran, pasti disuruh itu, iya kan? Bukan lu mandi kembang terus ritual-ritual yang lain, muja-muja, itu udah pasti salah kan. Itulah yang sebenarnya jin tuh menyesatkan dengan cara dia seperti itu. Orang yang gelap nih, oh gue gelap banget, gue pengen cepet dikabulin. Jin itu ngadu ke gue, banyak yang minta ke saya tapi saya nggak kabulin. Akhirnya saya tipu daya dia. Nah itulah rayuan jin sehingga manusia ini sampai rela menduakan gitu. Lu udah gelap banget kan, gue harus kemana lagi nih, jalan gue udah buntu. Biasanya itu jin-jin itu cepet
menyesatkan manusia itu cepat. Secara apa sih? Secara pikiran, secara hati, secara kuping. Dia membisik-bisikkan sehingga lu sampai terjerumus ke dalam jalan yang salah. Itu cara dia menyesatkan. Nggak mungkin dia cara langsung woi sinilah ke ini. Ya, enggak dong, ya kan. Dengan cara itu sebenarnya. Ya itu aja sih sebenarnya menurut saya. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah, oke. Terima kasih Uci, ada yang mau dibahas? Enggak, udah itu Yaudah, aja. tutup aja. Ada pesan gak nih buat si Mas ya? Enggak ada. Intinya udah cukup lah ya. Ya, cukup itu aja. Iya. Teman-temannya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.